Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Pada kesempatan yang baik ini, sahabat Iktus, saya mengajak sahabat untuk merenungkan kembali, yaitu kitab Yosua pasal 1 ayat 1-9. Biarlah bagian ini menjadi perenungan kita dari Yosua pasal 1 ayat 1-9. Dan tema yang menjadi perenungan kita lewat Yosua pasal 1 ayat 1-9 adalah tahun baru, semangat baru. Nah, untuk itu sahabat Iktus, mari kita siapkan Alkitab kita dan otomatis juga hati kita. Dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Biarlah di awal tahun baru ini, tanggal 1 Januari 2024 ini, Kami boleh menangkap apa menjadi pesan Tuhan untuk kami di tengah-tengah gejolak dunia yang membuat kami ragu-ragu dan pesimis. Namun kami boleh belajar optimis dengan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah hamba-Mu boleh menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bicaralah Tuhan kepada setiap kami, dan Engkau menjamah setiap pendengar sahabat Iktus dimanapun berada. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Iktus, saya mengajak sahabat untuk melihat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 1-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah yang mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tahun baru, semangat baru. Sahabat Iktus, tahun 2023 tentu sudah kita lewati. Namun masih membawa kita kepada situasi dunia yang ditandai dengan kebencian dan kekerasan, sehingga peperangan terjadi di mana-mana. Peperangan yang kita dengar belum selesai. Dan hal itu tentu memberi pengaruh kepada kondisi kita juga. Kehidupan ekonomi berdampak dalam hidup ini, dan akibatnya ke segala bidang dalam hidup ini. Nah, sahabat Iktus, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita punya Tuhan. Sehingga fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, refleksi harapan kekal kita pada Kristus membuat kita didorong. Artinya memberikan dorongan kepada kita atau semangat kepada kita untuk melangkah menghadapi tahun yang baru ini. Nah sahabat, untuk memahami Yosua pasal 1 ayat 1-9, kita boleh belajar kembali untuk melihat apa yang sudah kita baca. Musa memimpin bangsa Israel melewati padang gurun dan membawa mereka sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Dan kemudian kita melihat Musa meninggal dunia.
Dan sehingga perlu ada suksesi kepemimpinan. Perjalanan menuju tanah perjanjian selanjutnya dipimpin oleh Yosua yang menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin. Itu kita lihat tadi dalam ayat 1 dan 2. Nah, menarik ya, kita melihat Yosua ditabiskan ya sebagai pemimpin. Dan ada 3 kali ungkapan yang diulang, yaitu ayat 6, ayat 7, ayat 9. Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya begitu yakin ungkapan ini memberikan pemahaman. Yosua mengalami yang namanya kegentaran, ketakutan, kecemasan. Siapakah dia? Yosua melihat dirinya bahwa dirinya siapa? Dia 40 tahun menjadi hamba, pembantunya Musa. Dan Musa punya karisma. Musa punya pengalaman yang luar biasa dan dia bukan apa-apa. Namun ketetapan Tuhan diberikan kepada Yosua untuk menggantikan Musa. Dan Tuhan berbicara di tengah-tengah kegalauan, kelemahan, ya kesangsian, keraguan yang dia alami. Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ungkapan ini merupakan dorongan agar Yosua itu tidak perlu gentar, tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati. Yang memanggil dia itu adalah Tuhan sendiri. Nah, sahabat Iktus, dari Yosua pasal 1 ayat 1-9 ini kita belajar. Ada 3 prinsip yang menjadikan kita hidup berkemenangan. Yang dapat kita lihat dari Yosua pasal 1 ayat 1-9. Sehingga kita betul-betul memiliki semangat yang baru dan harapan yang baru. Yang pertama, perlunya kita mengerti tujuan Allah dalam hidup ini. Dalam Yosua 1 ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa melihat ada tujuan. Di mana Allah janjikan tempat, yaitu tanah perjanjian. Nah, sahabat itu, Yosua mengetahui secara pasti apa tujuan Allah atas dirinya. Yaitu membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tujuan Allah selalu baik adanya. Sebab Tuhan tidak pernah bertujuan yang buruk atas umatnya. Ini menjadi keyakinan kita. Nah, lalu dalam Yosua 1 ayat 3-4 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Sahabat, segala sesuatu diciptakan dengan maksud atau tujuan tertentu. Nah, ingin mengetahui tujuan Allah, ya tentu kita perlu bertanya kepada Allah sendiri. Nah, dorongan Allah kepada Yosua juga berlaku atas kita ketika Tuhan bicara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di saat kita melakukan perjalanan hidup ini, menuju kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Kadang-kadang kita dibayangi oleh perasaan ketakutan, kecemasan. Ya, dan Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sambil kita mengerti apa menjadi rencana Allah atas hidup kita, kita bertanyalah kepada Tuhan dalam keraguan kita misalnya, dalam kecemasan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan, memiliki keberanian saat kita berfokuskan kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan atas kita. Sahabat itu, setiap orang percaya harus menempati posisi seperti Yosua. Dan Allah memanggil kita untuk berperang dan memenangkan peperangan. Sahabat itu, artinya kita dipanggil berperang untuk menang. Ya, artinya orang percaya ditakdirkan untuk menang. Ini sesuatu hal yang menarik. Karena itu marilah kita berjuang. Jangan melihat kesulitan kita, jangan melihat hambatan, jangan melihat tantangan dan tentangan. Lihatlah apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan punya rencana bagi sahabat itu dan saya. Karena itu berjuanglah. Kita harus berperang, berjuang. Dan ingat, kita sudah ditakdirkan, ditetapkan untuk menjadi pemenang. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya, sungguh dalam ayat ini.
Dalam teks bahasa Inggris versi King James, kita adalah penakluk ulung oleh karena Yesus. Lebih dari pemenang bukan berangkat dari kekalahan, melainkan berangkat dari kemenangan yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karya Yesus di atas kayu salib membuat kita bukan pecundang, kita pemenang. Bagi setiap yang percaya, kita adalah pemenang. Jadi pemenang sejati harus senantiasa waspada dalam berbagai situasi dan kondisi. Artinya selalu siap untuk berperang. Karena itu sahabat Itus, ya kita belajar untuk menyadari jangan menjadi orang yang menyerah oleh karena keadaan. Ya, berjuang. Dan pesan Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 menarik. Kita harus menggunakan senjata perlengkapan Allah sehingga kemenangan itu menjadi milik kita. Jadi ini bukan peperangan secara fisik, kita menghadapi peperangan secara roh. Nah, dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat, menarik dari kata Yunaninya endunamoste, dari kata endunamo. Ya, kata dunamo itu menjadi kata dinamis, dinamo. Ya, nah kata endunamo ini jadi kata dasar dari kata endunamoste, bentuk pasif. Jadi kata kerja pasif, bukan kita menguatkan, tapi dikuatkan. Bentuk present, bentuk kala kini, bentuk waktu sekarang ini. Jadi bukan kemarin kuat, hari ini enggak, atau hari ini kuat, besok enggak. Jadi terus menerus, tetap kuat, dikuatkan. Nah, bentuk imperatif, bentuk perintah. Jadi kita diminta untuk supaya tetap dikuatkan. Kalau kita terjemahkan ayat ini, hendaklah Anda dikuatkan terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki tuntunan yang dapat dipercaya. Dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memiliki tuntunan yang dapat dipercaya. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat kita percayai sebagai tuntunan dalam kelangsungan hidup ini yang penuh dengan tantangan. Firman Tuhan itu yang mengarahkan kita. Menarik, dalam ayat 7 dan ayat 8 kita baca ada kata hukum ayat 7. Ayat 8 kitab Taurat. Jadi kata hukum dan kitab Taurat bukan semata-mata merujuk kepada kelima kitab Taurat, tapi juga pada keseluruhan firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya apa yang kita perbuat menjadi berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin berhasil, beruntung, berarti kita harus punya hubungan dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan. Setelah kita baca, kita renungkan, kita pikirkan apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Dan itu kita renungkan siang dan malam. Artinya, biarlah firman yang kita baca tidak berhenti saat kita baca. Lalu kita terapkan itu. Karena firman Tuhan adalah peta. Sehingga itu yang menuntun kita kepada jalan yang dimana Tuhan sudah tetapkan, kepada rencana Tuhan sehingga kita tidak sesat. Karena itu jadikanlah Alkitab itu peta yang menuntun sahabat sehingga sahabat tidak keliru dalam mengambil keputusan. Ya kita tahu rencana Allah sudah kita terima misalnya. Namun untuk merealisasikan rencana Allah itu begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Karena itu kita butuh tuntunan, ya firman Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Karena firman itu sebagai peta yang mengarahkan kita kepada rencana itu sendiri. Yang ketiga, melibatkan penyertaan Tuhan. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah sahabat, kita berada di era posmo. Kebanyakan manusia tidak memiliki waktu untuk berkawan,
waktu untuk berteman. Sangat eksklusif dan individualistis. Manusia punya kecenderungan hanya memikirkan diri sendiri. Sehingga mereka melihat waktu itu merupakan komoditas yang sangat mahal. Nah, kodrat sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, di era masa kini mulai diabaikan. Malah cenderung lebih suka menyendiri. Bahkan bersikap apatis terhadap orang lain. Lu, gue. Ya, itu fenomena yang kita lihat. Jadi bila kecenderungan manusia mulai mengabaikan hubungan dengan sesamanya, maka ia berpotensi besar untuk mengabaikan hubungan. Akibat tercipta kebanggaan pada kemampuan diri secara berlebihan. Sehingga mereka tidak membutuhkan pertolongan sesamanya. Apalagi untuk membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan menyatakan kepastian dalam menyertai Yosua. Sehingga hatinya tidak menjadi kecut dan tawar hati. Sehingga Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan memberikan kepastian. Penyertaan Tuhan itu merupakan jaminan kemenangan dalam mengarungi perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Karena itu Yosua harus betul-betul melibatkan Tuhan. Pengalaman seniornya, gurunya, mentornya Musa. Ketika diperhadapkan dengan kendala, masalah, di mana bangsa Israel sudah mulai lari dari Tuhan, bahkan menyembah lembu emas, dan Tuhan marah. Dan ketika Tuhan minta kepada Musa, bawalah umat Israel ke tanah perjanjian. Apa kata Musa? Dalam Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan yang menarik. Musa tidak akan pernah berangkat membawa umat menuju ke tanah perjanjian kalau Tuhan tidak menyertainya. Ini prinsip. Bela tahun baru ini pun kita punya prinsip. Kalau Tuhan tidak memimpin, apa artinya tahun 2024? Kita minta Tuhan yang ambil bagian, Tuhan yang membimbing kita. Ya, seperti ajaran Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini berarti di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya rahasia kemenangan kita, rahasia keberhasilan kita ketika kita ada di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Homeno. Meno itu kata tinggal, stay, menetap di dalam Tuhan. Jadi jangan lepaskan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, ayat ini memberikan rujukan. Manusia membutuhkan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan merupakan jaminan dalam pencapaian keberhasilan dalam hidup ini. Nah, sahabat Iktus, saya memberikan penutup dari apa menjadi pesan Tuhan kepada kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita melihat betapa perlunya untuk menghadapi tahun baru ini. Fokus kita ke depan. Jangan lagi menoleh ke tahun 2023. Ya, fokus kita ke depan. Ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Artinya jangan menjadi habit, jangan menjadi kebiasaan terpaku dengan masa lalu. Kita sedang berjalan ya di tahun yang baru ini, tahun 2024. Ya, sebagian pengalaman kita ketika kita masuk tahun 2023. Ya, ayo lihat ketatap ke depan. Jangan lihat kesulitannya. Ya, kenapa kita tidak boleh terpaku dengan masa lalu? Masa lalu dapat menjadi penghancur. Sehingga tidak menumbuhkan sikap hidup kita. Kita menjadi pesimis. Kita menjadi peragu. Bahkan masa lalu bisa membuat kita merasa bersalah. Ada rasa penyesalan. Kenapa ya? Kenapa? Kita menyesali. Dan juga mendatangkan kegagalan, terluka, dendam, dan benci, dan lain sebagainya. Namun, perlu kita belajar juga. Masa lalu bisa mendatangkan hal yang positif. Seperti kita naik mobil. Kita tidak boleh menatap terus di kaca depan yang besar. Kadang perlu menoleh kaca spion untuk melihat ke belakang. Maknanya apa? Untuk evaluasi diri. Sebagai proses belajar. Perlu masa lalu. Nah, biar hari kita belajar. Sikap maju. Itu yang Tuhan mau. Tatap ke depan, sikap maju.
Dalam ayat ke-13 tadi, fokus ke depan, mengarahkan diri. Ini future, lihat ke depan, mengarahkan diri. Filipi 3:13. Lalu sikap maju, ada tanggung jawab. Ayat 14, berlari kepada tujuan, bentuk present, sekarang ini. Jadi perhatikan, jadi kita melihat ke depan, tapi ada tanggung jawab sekarang ini. Ya lihatnya ke depan, tanggung jawab sekarang ini. Jadi apa yang dipercayakan sekarang ini, kita lakukan karena bentuk present. Nah, sahabat, kita belajar hari ini, prinsip rohani. Bagaimana hidup berkemenangan. Kita tetap semangat, ya tahun baru mendatangkan semangat dan harapan baru. Kalau kita mengerti apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita memiliki tuntunan yang dapat kita percayai, yaitu firman Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, melibatkan penyertaan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Pegang Tuhan. Dan izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih buat pesan Tuhan untuk kami. Biar kami tetap kuat, tetap semangat. Tahun baru memberikan semangat yang baru dan harapan yang baru bagi kami. Berkati hari yang akan kami jalani di tahun 2024. Hari demi hari kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami boleh belajar menatap ke depan dengan mengarahkan diri dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Bapak, memberkati pendengar sahabat Itus dimanapun berada. Engkau mau jamah kalau mereka mengalami kelemahan hari ini. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, mohon berkat Tuhan bagi kami. Biar berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.